Bisa nggak sih seorang individu itu mengubah masyarakat? Jawabannya itu sebenarnya bisa, tapi bukan individu sendiri ya, tetapi seorang individu yang menggerakkan massa. Jadi kalau berbicara tentang perubahan, itu kita berbicara tentang keteladanan. Misalnya kita mau mengubah suatu masyarakat yang memang bobrok ya. Pertama-tama kita harus riset dulu kondisi masyarakat, psikologis mereka itu seperti apa. Misalnya ada sebuah musola yang ditinggalkan sama jamaahnya, jadi karpetnya kotor, halamannya itu kotor, kipas anginnya itu berdebu, istilahnya itu kayak nggak keurus. Maka di situ kita bisa mendapatkan sebuah data bahwa memang orang yang seharusnya merawat musola atau umat Islam yang ada di musola itu lalai menjaga tempat ibadahnya sendiri. Maka ketika ada satu individu yang sadar, maka dari dialah pergerakan itu dimulai. Dialah yang menjadi pionir untuk mengubah kondisi. Maka mau nggak mau, ketika kesadaran individu tersebut terbentuk, ya dia akan melakukan aktivitas-aktivitas yang menjadi pemicu perubahan. Ya dia inisiatif. Misalnya dia bersih-bersih karpet, dia bersih-bersih masjid, gitu kan. Lampunya yang sebelumnya nggak nyala itu diganti, gitu kan. Dia berkorban dengan faktor Y yang dia dapat, bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, itu akan mencuri perhatian masyarakat, akan mendapatkan respon dari orang-orang sekitar. Itu adalah awal perubahan itu terjadi. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, itu akan menjadi sesuatu yang difikirkan oleh lingkungan sekitar. Maka dari situlah pintu-pintu hati itu tergerak. Tapi ya seorang individu yang berbuat seperti tadi itu, pionir tersebut, dia harus melakukan gerakan yang lain, yaitu adalah mengajak, gitu kan, orang-orang sekitarnya yang mau. Karena kalau selamanya si individu tadi, si pionir itu dia sendiri, semuanya dilakukan sendiri tanpa ada kontribusi untuk ya mengajak, gitu kan, untuk ikut serta dan bergabung dalam aktivitas ya bersih-bersih masjid tadi, gitu kan, maka selamanya ya perubahan itu akan lambat. Jadi memang yang harus dilakukan adalah riset dulu kondisi masyarakat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu justru menjadi hal yang berbahaya di masyarakat, menjadi hal yang orang itu curiga. Sebenarnya kita itu jangan-jangan hanya sekedar caper, hanya sekedar oh ini ada maunya. Tapi seharusnya kalau seorang muslim enggak ya. Kemudian ada satu resiko yang harus kita terima ketika kita itu melakukan suatu perubahan. Rasa sakit, kecewa, apa yang kita inginkan tidak sesuai ekspektasi, itu adalah hal yang wajar. Ya, guruku itu pernah bilang kalau misalnya kita itu ngajak orang, kita menyampaikan suatu ide, kemudian dia menolak, itu sudah benar. Itu sudah benar, artinya ada respon dari orang yang kita sampaikan suatu ide, pemikiran, itu sudah tepat, gitu kan. Maka ya kalau misalnya kita itu ditolak, itu udah benar, gitu kan. Ya tinggal kita menerima dan kita introspeksi diri, melakukan improve di kemudian gitu hari. Jadi kalau misalnya teman-teman melakukan suatu perubahan, ingin mengubah kondisi masyarakat, mendapatkan penolakan, yaitu ya sah-sah saja, hal-hal yang wajar. Ya Nabi Muhammad pun demikian. Ya kisah-kisah orang-orang terdahulu yang berdakwah pun seperti itu. Para nabi, rasul mendapatkan penolakan. Karena memang perubahan itu nggak melulu harus terjadi ketika kita itu menyampaikan suatu ide pemikiran. Kecuali memang orang tersebut memang sudah punya akar yang kuat ya, sepemikiran dengan kita. Memang dia itu sebenarnya sedang mencari suatu lingkungan yang bisa mendukung keinginan terdalamnya dia, atau misalnya keresahan terdalamnya dia. Kan ada orang yang kita temui, dia punya keresahan yang sama. Nah itu biasanya kalau kita ajak mikir, yuk bergerak, yuk gabung, nah dia langsung oke. Tapi ada juga tipe orang yang follower atau
late majority, ya masyarakat yang ketika kita ajak mereka itu untuk berubah, ya mereka cenderung menolak, cenderung untuk menunda gitu kan. Ya faktornya macam-macam. Ada yang faktornya karena dia tuh seorang tokoh, kemudian dia itu punya jamaah. Nanti kalau saya ikut kamu, terus jamaah saya gimana? Nah, dia masih mikir seperti itu. Jadi ya teman-teman yang berjuang untuk mengubah masyarakat, tetaplah istiqomah, tetaplah konsisten gitu.